Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari CGP Angkatan 11. Saya akan memperkenalkan diri. Saya Lucy Francisca dari SMKS Pariwisata Cicurug. Saya akan sebagai observers dan rekan saya. Saya Elin Lindawati dari SD Negeri Cipanas, Kecamatan Kabandungan, Kabupaten Sukabumi sebagai coach. Saya Rusmana dari SMP PGRI 1 Cidahu sebagai coach. Oke, di sini kami akan membuat video tentang demonstrasi kontekstual yang bertemakan coaching. Mari kita saksikan secara bersama-sama. Silakan. Let's check it out. Halo Bu Elin, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang Ibu ketemu sama Bu Elin lagi. Masya Allah. Gimana Bu Elin hari ini, apa kabar? Alhamdulillah dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik. Keadaan Ibu bagaimana? Luar biasa, sehat. Ini saya sengaja loh kesini, saya pengen ketemu Bu Elin. Taunya Bu Elin hari ini ada rencana coaching ya Bu Elin ya? Betul, Bu, hari ini saya akan coaching dengan Pak Rusmana. Pak Rusmana itu tingkat berapa itu Pak Rusmana? Pak Rusmana tingkat SMP, kelas ya? 7. Kelas 7. Betul. Terus Bu Elin kedengarannya sangat bagus nih untuk coaching ini. Kebetulan saya juga hadir di sini mungkin ya. Boleh nanti saya ikut di coaching Bu Elin di kelas? Boleh banget, Bu. Nah, kira-kira Bu Elin nih, pada saat coaching, kompetensi apa sih yang Bu Elin ingin kembangkan dari para coaching tersebut? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yang pertama adalah kehadiran penuh, Bu. Terus yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot untuk coaching. Nah, hal-hal yang spesifik apa yang Ibu kembangkan pada Yang paling spesifik yang ingin saya kembangkan adalah yang pertama mendengarkan aktif, dan yang kedua mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, indikator apa nih pencapaian untuk proses tersebut? Indikator ketercapaiannya tentunya saya ingin coach itu bisa menyelesaikan solusi dari permasalahan yang coach hadapi. Baik. Nah, Bu Elin jangan lupa nih pada saat hal-hal yang harus kita termasuk lebih dahulu permasalahan apa. Nah, kita bisa tahap ya yang dialami. Terus waktu Bu Elin ya, kalau misalkan sebetulnya jangan terlalu lama lah, kasihan lah ya nanti supaya bisa nanti evaluasi saja kan. Dan jangan sampai kita melakukan coaching itu mengganggu proses KBM anak-anak ya. Siap. Jadi anak-anak jangan sampai terganggu lah, setidaknya santai mungkin ya Bu Elin ya, jangan menegangkan. Nanti rencananya coaching mau jam berapa nih mulainya nih? Rencananya sih sore, Bu. Sore ini ya? Iya, sore ini. Ya. Nanti deh saya kesini lagi ya Bu Elin ya. Iya, Nanti siap. kalau misalkan sudah mau dimulai coaching 2 jam kemudian, nanti saya insya Allah datang lagi ke sini. Siap. Sebelumnya saya pamit dulu nih Bu Elin ya. Nanti saya kabari ya, Bu ya. Baik, saya tunggu kabari Bu Elin ya. Baik, Ibu, terima kasih. Ya, sama-sama Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rusmana. Waalaikumsalam. Nah, gimana nih kabarnya hari ini? Gimana juga nih kabarnya hari ini, baik-baik saja kan, Pak? Aman-aman saja kan ya? Luar biasa. Cuman begini, Ya, boleh Pak, mangga silahkan. Kalau boleh tahu nih, ini apa sih Pak Rusmana? begini Bu, saya mengajarkan di kelas Bu. Saya tuh sering melihat mereka membuang sembarangan. Oh gitu. Jadi gimana tuh Pak? Oh, jadi terutama yang mereka ini lagi sampah di meja ya. Snack atau minuman itu dibuang nah, tapi banyak sekali mereka dibuang sampah. Kemudian di depan kelas juga kan sudah ada banyak sekali sampah yang Jadi mungkin arah perbincangan kita pada sore hari ini Pak Rusmana ingin membahas tentang anak-anak kelas 7, ya anak-anak Pak Rusmana yang selalu membuang sampah itu sembarangan, gitu ya Pak ya? Betul. Jadi tujuan saya ya mencari solusi bagaimana
ya ya karena membuang sampah tersebut mungkin ya tidak maka mungkin Saya sangat memahami Pak Rusmana. Nah, bagaimana keadaan Pak Rusmana saat ini gitu ya. Nah, Pak Rusmana, nah, kira-kira apa sih penyebab mereka itu sampai membuang sampah sembarangan? Itu tuh apa sih kira-kira menurut Pak Rusmana? menurut saya ini aku sudah tidak ada. Saya kira kalau sampah itu bukan masalah. Nah, sampahnya itu anak-anak yang memang kurang ada kesadaran ya dari dirinya tentang Jadi permasalahannya tuh anak-anak kurang sadar ya untuk menjaga kebersihan lingkungan ya Pak ya. Sehingga banyak sampah yang berserakan begitu ya Pak ya. inilah bu anak-anaknya permasalahan. Mungkin mereka juga kurang tahu bahayanya membuang. Jadi intinya belum tahu dampaknya ya Pak ya. Betul. Nah, selain itu juga mungkin apa namanya tidak hanya diakibatkan tadi dan juga mungkin mereka apa namanya mengakibatkan apa namanya kurang baik gitu ya, karena enak juga mengganggu ya orang lain. Mereka apa namanya selain belum tahu dampaknya karena memang bisa menularkan penyakit. Jadi apa namanya sampah-sampah yang dibersihkan sembarangan sebenarnya juga mungkin penyakit banyak nyamuk. Memang ya anak zaman sekarang itu sekaligus perlu intens menyadarkan mereka itu terkait pentingnya kebersihan ya Pak ya. Nah, ada kurangnya kesadaran dari anak-anak. Kemudian mereka tidak tahu dampaknya gitu ya Pak ya. Dampak yang terkait permasalahan penyebabnya mereka membuang sampah sembarangan ya. Nah, dari beberapa permasalahan nih yang sudah Pak Rusmana gambarkan tadi, kira-kira menurut Pak Rusmana apa sih langkah-langkah yang cocok ya, rencana solusi apa untuk mengurangi atau menghapus ketidaksadaran mereka itu tentang membuang sampah Pak? Mempunyai rencana ya nanti menyisipkan tentang dampak atau menyisipkan video ya tentang dampak. Dan ya mereka melihat bagaimana jika seandainya apa namanya tidak dibersihkan itu sangat menumpuk barangkali ya. Akibatnya mungkin selain juga tidak enak dipandang mata, kemudian juga bisa mengakibatkan ya penyakit. Itu juga ya saya akan selalu mengingatkan gitu ya, dan mungkin kemudian supaya lebih intens ya tadi ini mungkin juga gitu. Jadi ada rencana Pak Rusmana ini untuk memutar video ya Pak, biar contohnya itu lebih konkret mungkin ya. Iya, Nah, kemudian Bapak juga akan pembuatan poster ya untuk keyakinan kelas juga nanti Bapak akan buat ya. Kira-kira nih Pak, ada gak solusi lain? Karena solusi yang Bapak tawarkan ini kan sifatnya untuk kelas ya. Padahal kebersihan itu kan tidak hanya berlaku untuk kelas saja Pak, tapi untuk seluruh lingkungan sekolahnya. Nah, kira-kira nih menurut Bapak, Bapak punya solusi lain ya dampak positif ini yang bisa dirasakan oleh seluruh kelas sehingga satu sekolah itu secara lingkungan itu juga bisa berdampak positif Pak? Nanti mungkin solusi yang saya tawarkan di kelas Bu ya. Saya mungkin punya rencana ya untuk ya apa namanya mengamati gitu ya. Mungkin terdapat juga gitu ya. Tangan di tempat ada yang membuang sampah di tong sampahnya itu sendiri kan ini perlu latihan khusus begitu ya. Nah, oleh karena itu ya perlu kan kita banyak di pimpinan atau untuk kebijakan tentu saja kita mungkin bagaimana menyampaikan ini supaya tindak lanjuti ya. Nah kebetulan di awal ajaran baru ini ya kebetulan terus saya diberi amanah yang untuk koordinator ya, kan tema. Nah kita barangkali ini bisa dikatakan tema yang baik ya, kan saya mengenai tema sampah Pak, sampahku tanggung jawabku, berarti untuk menjaga kebersihan lingkungan sekolah itu menjadi tanggung jawab bersama ya. Jadi
ada ide baru nih untuk menerapkan ada sistem pembelajaran P5-nya ya. Nah, karena P5 ini mungkin merupakan karakter ya Pak yang harus ditanamkan ke siswa kita di era kurikulum merdeka ini. Nah, terkait solusi yang Bapak rencanakan itu sangat luar biasa, keren banget gitu Pak. Namun solusi ini juga tentunya butuh sebuah komitmen nih dari Bapak. Kira-kira komitmen apa yang akan Bapak lakukan agar semua rencana aksi itu bisa berjalan dengan baik, dan tentunya di dalam komitmen itu Bapak juga tidak mungkin berjalan sendiri. Pasti membutuhkan sebuah dukungan dari lingkungan, dari orang sekitar gitu. Nah, kira-kira apa nih komitmen Pak Rusmana? Kemudian dukungan seperti apa yang Bapak harapkan sehingga bisa membantu Bapak gitu dalam kegiatan tersebut? Ya, kalau untuk permasalahan saya ini bisa teratasi ya kalau memang yang jelas ini betul ya, saya akan berkomitmen dalam menanyakan terus ya video terus nah yang melanggar pelanggaran dengan keyakinan saat itu, maka ya akhirnya saya bisa melakukan tadi selain menyaksikan apa namanya ya, kita menerapkan teknologi biar anak-anak juga melakukan ya, bisa bertanggung jawab tahu teknologinya. Nah kan untuk rencana tema P5 yang jelas bagaimana komitmen saya. Kebetulan saya kan tadi ini menjadi koordinator P5 juga ya, mungkin ya ikut andil ya di dalam menentukan dimensi, menentukan alur kegiatan sampai tahapan kontekstualisasinya begitu. Juga mungkin saya melakukan tidak hanya sendiri begitu ya, tapi ini memang perlu mendapatkan dukungan dari kawan ya, juga semua warga sekolah ya yang bisa implementasikannya program P5. Luar biasa ini idenya Pak Rusmana ya, menerapkan sebuah solusinya ke dalam sebuah tema P5 ya. Nah, jadi Bapak datang ke saya tuh, kemudian Bapak bercerita tentang keluh kesahnya terkait anak didiknya yang harus sadar terhadap membuang sampah. Kemudian Bapak sudah memaparkan penyebabnya ya. Kemudian ternyata Bapak juga sudah memikirkan beberapa solusi untuk mengatasi sebuah permasalahan yang ada ya. Dan ternyata solusinya luar biasa, apalagi komitmen Bapak juga sangat luar biasa, terlebih Bapak juga sebagai koordinator P5 ya. Saya yakin Bapak bisa mengatasi kendala terkait sampah yang ada di lingkungan Bapak. Nah, permasalahan yang sudah beres nih, pokoknya nanti kalau sudah diterapkan, dikabari ya terus perkembangannya Pak ya. Nah, dikirim dokumentasinya, juga poster-posternya, siapa tahu saya juga bisa mencontoh di sekolah saya. Nah, jadi sekarang bagaimana nih perasaan Bapak sekarang setelah mendapatkan solusi dari permasalahan yang Bapak hadapi terkait anak-anak yang buang sampah sembarangan, Pak? Iya, saya setelah mendapatkan coaching dengan Ibu, perasaan saya sekarang sudah lega Bu ya. Saya bisa menggali potensi saya, menggunakan dalam permasalahan ini yang baik. Juga saya merasa senang ya, saya mendapatkan pencerahan, membuat rencana ya, ikhlas, hal-hal yang lakukan, dan bagaimana saya bisa berkontribusi terhadap kan ya yang saya ambil gitu. Luar biasa Pak, apa yang Bapak sampaikan tersebut ya. Bagaimana sekarang nih Pak Rusmana, ada lagi yang ingin disampaikan? Ya sebenarnya cukup dulu Bu ya, nanti kalau hal lain bisa saya nanti bosan bersama apa ya. Siap ya Pak. Semoga rencana aksinya dan program P5-nya Pak Rusmana bisa berjalan dengan baik ya Pak ya. Nah, terima kasih Bapak sudah menemui saya untuk berdiskusi, menyampaikan masalah, dan alhamdulillah tentunya sudah mendapatkan solusinya ya Pak ya. Bu, terima kasih ya atas waktu. Mohon maaf nih Bu ya. Bu. Ya, gak apa-apa. Terima kasih juga Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya coaching hari ini ya. Aduh seru sekali tadi coachingnya ya. Mohon maaf sebelumnya nih ya, tadi saya terlambat sedikit. Iya nggak apa-apa Ibu. Masuknya rada lama, tapi saya sudah mendengar tadi. Nah, ini yang ada yang saya ingin tanyakan, Bolin, bagaimana nih hasil coaching tadi? Apakah
pencapaian pengembangan indikator pencapaiannya sudah mampu dikembangkan oleh coach? Ya, betul. Alhamdulillah tadi sama Coach Parusmana ya, beliau sudah mengembangkan terutama 3 kompetensi itu Bu, kehadiran penuh ya, mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot kepada Coach itu sudah saya lakukan semuanya gitu. Dan tentunya saya juga sudah menggunakan dengan alur Tirta Bu, ya saya menanyakan tujuan, identifikasi, terus rencana aksi dan tanggung jawab Bu. Ya. Dan tentunya saya juga tadi sudah menggali potensi dari coach itu. Ya. Gimana nih Brian perasaannya menjadi coach tadi Wah, pada saat melaksanakan coaching di Natal? rasanya luar biasa, bahagia, senang, pokoknya campur aduk deh. Soalnya bisa bisa menjadi coach untuk Parusmana gitu ya. Parusmana kan yang sudah senior gitu. Saya merasa deg-degan tapi alhamdulillah saya bisa menyelesaikan solusi yang menjadi coach terbaik untuk Parusmana. Gitu. Alhamdulillah ya. Saya juga tadi sudah melihat ya. Parusmana tidak mau sekali mengemukakan apa yang sudah gitu. Sehingga beliau tuh mau ya mencari solusi dengan coach ini ya. Saya sudah harap coach ini akan mampu merubah hal positif untuk Parusmana dan membuka solusi yang dirasakan oleh Parusmana. Nah saya rasa tadi saya perhatikan apa yang dialami Parusmana ini amat sangat kompetitif ya. Betul. Mengenai masalah sampah ini memang kita tidak bisa menghindari masalah ini ya. Tapi saya yakin hasil coaching hari ini bisa membuka hal baru, jalan keluar baru pula untuk Parusmana untuk memperoleh pemecahan masalah selama ini ya. Alhamdulillah lah sampaikan sudah sehatnya. Kapan-kapan kita ketemu lagi di kegiatan selanjutnya ya. Siap. Terima kasih lo udah mengizinkan saya ikut serta dalam coaching ya. Terima kasih Ibu juga ya sudah menyempatkan waktu sehingga saya sebagai coach juga bisa berintrospeksi diri apa saja kekurangan dari saya untuk mensupervisi dari coach tersebut gitu ya Bu. Kita saling sama-sama belajar lah intinya begitu ya Bu ya. Baik, jadi saya kayaknya mau pulang dulu sore. Ya ngopi-ngopi dulu gitu Bu. Kayaknya saya nanti aja ya. Ketemu lagi di lain waktu. Terima kasih untuk waktunya Berlin. Saya izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu.